Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat malam hari ini. Bapak Ibu, ini sebuah kesempatan yang indah. Tidak terasa sudah bulan Desember dan kita akan meninggalkan tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025. Orang sering menyebutnya bulan Natal, bulan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menguraikan kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2025. Katakan amin. Biarlah di tahun 2025 yang akan datang, hidup kita betul-betul tidak takut. Kita karena disertai Allah, di kita betul-betul ada damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita. Saya berterima kasih buat panitia dan ketua atau pemimpin pengurus persekutuan doa di Galeri Piano Fellowship ini yang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Temanya sudah terpampang di sini, saudara-saudara. Aku di sini, kata Tuhan, jangan takut. Saudara, ini pesan Natal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dunia sedang menghadapi berbagai ketakutan. Ya, ketakutan memang kalau dibagi ada dua ya, ketakutan yang normal atau biasa dan ketakutan yang tidak biasa atau abnormal. Ketakutan yang normal seperti saya tadi, saudara-saudara, karena Jakarta ini macet, maka saya takut terlambat. Supaya tidak terlambat, maka saya berjaga-jaga lebih awal berangkat ke sini. Ya. Jam 6:40 sudah ada di tempat parkiran. Berarti itu ketakutan yang normal. Mau ujian misalnya, kita belajar, saya takut tidak lulus, saya ujian, saya belajar. Nah itu ketakutan yang positif ya, yang normal. Tapi ada ketakutan yang abnormal. Ya, ada beberapa orang yang saya ketemu dengan teman saya, saudara-saudara, saya bertanya begini, anakmu sudah besar-besar, apa? Nah lu, saya saja punya anak. Tadi saya bertanya kepada Pak Hasan Waru, bahwa anaknya gimana? Sudah kuliah, keren, saya bilang. Nah ini orang sudah seusia saya, saudara belum menikah ternyata. Lalu saya tanya, kenapa? Takut. Jadi orang pacaran aja takut, saudara-saudara. Dia takut. Kenapa takut? Pertama dia lihat di depan rumahnya ada orang yang menikah, tetangga, sudah bercerai ribut melulu. Jadi dia berkata, saya takut nanti keluarga saya ribut terus bercerai. Daripada gitu mendingan gak kawin katanya. Begitu. Saudara-saudara. Ini ketakutan yang salah. Orang lain yang gagal, kok dia yang takut? Orang lain yang ribut, kok dia yang takut? Nah ini, saudara, ketakutan yang salah, yang tidak benar. Bahkan jangan jadikan kegagalan orang lain menjadi kegagalan buat diri kita. Jangan membuat keburukan orang lain kok dijadikan patokan buat kehancuran hidup kita. Kita suka begitu soalnya. Papa saya gemuk, mama saya gemuk, maka saya gemuk. Saudara-saudara, ini salah karena banyak makan, saudara-saudara. Gemuknya bukan karena soal keturunan. Ya, papa saya miskin, mama saya miskin, maka saya miskin. Nah ini saya nggak mau kerja, saudara-saudara. Namanya. Tapi seringkali, saudara-saudara, orang seperti itu. Tapi kalau kita membaca kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Dalam kisah ini, yuk kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 14. Supaya lengkap satu perikop kita baca. Ya. Injil Matius pasal yang ke-14. Ya. Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-22 mulai. Alkitab berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, ia naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, tepatnya kalau dalam bahasa Indonesia jam 3 pagi ya. Datanglah Yesus kepada mereka, hanya mengejutkan, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, mereka berseru, itu hantu, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Waktu Yesus datang, saudara tidak siap. Saudara pikir itu hantu. Jadi malah tambah takut, saudara-saudara. Tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apakah mungkin? Mungkin ternyata berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Lalu mulai tenggelam. Dan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun otomatis redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia sedang menghadapi ketakutan. Ukraina perang dengan Rusia belum selesai, ditambah lagi Israel juga dengan Iran. Belum lagi ekonomi secara global sangat terombang-ambing akibat COVID masih terasa. Dan lebih dari 60 negara goncang dan mengalami kebangkrutan. Yang ini akan terus berdampak di sepanjang tahun 2025 yang akan datang. Jadi banyak sekali momok yang menakutkan. Tapi dalam kisah ini, Yesus berjalan di atas air ini, ada beberapa penyebab mengapa muridnya takut. Mereka ketakutan, mereka pikir kami binasa, kami binasa. Nggak ada harapan lagi. Mengapa? Penyebab pertama, badai itu. Badai yang menerpa murid-murid Tuhan. Yaitu angin sakal. Angin sakal itu angin yang berlawanan dengan arah perjalanan. Jadi saudara mendayung sekuat tenaga, tetap nggak maju-maju. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, sudah berusaha, sudah kerja keras, sudah tekun, sudah melakukan apapun, di situ aja. Orang bilang lari di tempat, sekenceng-kencengnya lari di tempat, ya tetap di tempat. Ada banyak orang Kristen, tidak ada kemajuan dalam bisnisnya, tidak ada kemajuan dalam studinya, tidak ada kemajuan dalam keuangannya, tidak ada kemajuan dalam pelayanannya, tidak ada kemajuan. Kenapa? Karena mengandalkan diri sendiri dan beratnya menghadapi badai kehidupan. Badai disebabkan oleh alam. Sekarang alam berubah-ubah ya. Yang biasa banjir bandang. Yang uniknya saudara di Timur Tengah panas, tapi bisa hujan salju sekarang. Aneh kan? Sementara panas, nggak pernah banjir, banjir bandang juga di beberapa negara. Ini keadaan alam tidak bisa diprediksi. Pada tahun 2020, saya mengumumkan sama jemaat yang saya layani. Itu kurang lebih akhir Maret ya, atau awal April. Saudara-saudara,
kita akan ibadah di rumah masing-masing. Sebab kita diperintahkan oleh pemerintah supaya tidak ibadah di gereja. Kita harus social distancing. Berapa lama Pak Apin? 14 hari suruh pemerintah. 14 hari, 2 minggu. Karena kumannya mati katanya. Virusnya mati, 2 minggu. Saudara, 2 minggu itu. Hampir 3 tahun. Nggak terprediksi. Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, atau di Eropa yang lain tidak bisa memprediksi. Ini yang disebut badai secara alamiah atau badai melalui alam yang kita nggak tahu terprediksi. Maka orang banyak ketakutan sekali. Tetapi saya tahu, sebesar apapun badai dalam hidup saudara, ada Yesus di sana. Kata jangan takut. Katakan amin. Sebesar-besarnya badai dalam hidup saudara, ada Yesus yang berkuasa menghentikan badai kehidupan saudara. Itu perlu dipegang. Yang kedua, penyebab ketakutan itu berupa asumsi. Ini yang parah nih. Sebab pada saat Tuhan mau menolong, Tuhan datang. Murid-muridnya malah berasumsi. Apa itu asumsi? Asumsi itu adalah anggapan atau praduga yang belum tentu kebenarannya. Atau salah bahkan. Menyalahi bahkan. Atau tidak benar. Dia menyebutnya itu hantu. Padahal Yesus mau menolong. Yesus berniat baik, tetapi muridnya memberi pandangan, tanggapan. Itu hantu. Saya ingat sekali kesaksian dari Pak Rubin Adi Abraham. Pada saat beribadah dan mau membeli ruko kalau tidak salah ya. Kedoya. Akhirnya mengalami kegoncangan karena orang larang ibadah. Dan tidak bisa dilanjut ke ibadah. Akhirnya Tuhan menyediakan yang lain yang lebih baik, lebih indah, lebih besar di food court itu. Itu mau menunjukkan kita seringkali berpersepsi yang salah, berasumsi. Jangan-jangan Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli, Tuhan masa bodoh, bahkan datang pun kita curigai Tuhan. Tuhan mau memberi solusi pun kita berpikirnya itu hantu. Asumsi-asumsi kita seringkali salah. Pertama kakak saya dipecat di perusahaan. Dia berpikir hilang masa depan. Tetapi justru pada saat dia dipecat di perusahaan, dia mulai berpikir bagaimana membuat dunia usaha baru. Akhirnya dia punya perusahaan baru. Saudara-saudara, kadangkala badai dalam hidup kita, kadangkala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kadangkala sesuatu yang sangat terburuk sekalipun dalam hidup kita, dapat dibuat Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Sesuatu yang paling parah yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara jangan punya asumsi yang salah tentang Allah. Oh, Allah gak mengasihi. Allah masa bodoh. Tetapi kalau saudara, ini pergantian mic namanya, bukan pergantian pengkhotbah. Ya saudara, seringkali kita memiliki tanggapan-tanggapan yang salah. Kalau soal gereja hampir mirip ya, seperti Semanan tuh. Gerejanya Pak Hengki Su tuh besar sekali. Semanan hampir 1.500 lah kurang lebih. Itu waktu di ruko yang kecil, yang hanya muat 40 orang begitu. Itu di demo itu. Yang akhirnya dapat fasilitas
khusus untuk ibadah. Dan itu tempatnya begitu besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bila sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan kita memprediksi atau praduga yang salah atau asumsi yang salah tentang Allah. Apapun yang Allah kerjakan, apapun yang Allah perbuat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita sekalian. Dan pada saat Tuhan jalan di atas air, sebetulnya untuk mendatangkan kebaikan, tetapi muridnya memiliki pandangan yang salah. Itu hantu. Mengapa? Orang kalau sedang takut, Allah pun kita lihat seperti hantu. Orang kalau dipenuhi dengan ketakutan, Tuhan memberi jalan keluar pun, kita tidak merasa itu jalan keluar. Tuhan mau menolong pun, kita merasa itu tidak ada pertolongan atau buntu jalan keluarnya. Tetapi saya memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalahkan ketakutan, maka engkau akan melihat Allah yang sebenarnya. Kalahkan ketakutan, engkau akan melihat Allah yang besar, yang begitu mengasihi saudara, mencintai saudara. Katakan amin. Itu sebabnya jangan memiliki asumsi yang salah. Saudara lihat, dalam setiap masalah dan pergumulan, yang jelas di ujungnya kita, pasti kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena Tuhan memang mengasihi kita. Ada penyebab yang lain. Murid-muridnya memang sebagian nelayan. Nelayan biasa menghadapi badai. Nelayan biasa menghadapi pergumulan. Tetapi kadang-kadang kebiasaan menghadapi pergumulan, ada yang semakin kuat, ada yang trauma. Apalagi badainya berbeda. Dia lebih trauma. Dulu hampir aku mati. Sekarang, waduh, aku bisa mati beneran. Tetapi Tuhan selalu menolong. Saya berkata jangan trauma tentang masa lalu saudara. Jangan takut tentang masa lalu saudara. Saya ingat nasihat Raja Jos keempat. Orang mana tuh Papin? Orang Bojong Kenyot. Ya. Raja Jos keempat menasihatkan begini. Jangan tangisi susu yang sudah tumpah. Itu masa lalu. Kadang-kadang kita trauma dengan masa lalu. Jangan tangisi susu yang sudah tumpah. Kalau kita bawa susu ya di gelas, lalu kita tersandung lalu susu tumpah. Saudara nangis siang malam pagi petang, itu susu nggak balik lagi ke gelas. Itu kalau balik lagi, itu susu ajaib namanya. Nggak akan balik lagi. Saudara jangan tangisi masa lalumu yang menakutkan itu. Jangan tangisi masa lalumu yang gagal itu. Jangan tangisi masa lalumu yang kacau balau itu. Karena tidak pernah bisa kita ubah. Kalau saudara pacaran hamil, saudara bertobat, lalu saudara ingin mengubah hamilmu jadi ces gitu. Gak bisa. Tetap harus dibesarkan anak itu. Maksud saya begini. Jangan tangisi susu yang sudah tumpah. Masa lalu kita jangan membuat kita momok yang menakutkan. Apa yang perlu kita lakukan Pak Apin? Kalau susu udah tumpah. Ya bersihinlah lantainya. Sebab kalau tidak dibersihkan lantainya, bukan susu yang tumpah, otak yang tumpah. Kenapa kalau terpleset? Otaknya tumpah. Stroke dah kita. Maka supaya masa lalu kita tidak menghancurkan kita, bersihkan itu, hidup dalam pertobatan. Supaya hidup kita tidak trauma. Hidup kita akan jadi tenang, kita tidak takut. Karena ada Tuhan, kita jangan trauma. Papa saya bercerai. 5 saudara papa saya bercerai. Anak papa punya anak 7.
5 sudah bercerai, maka tinggal kami berdua Papin yang belum bercerai. Pasti kami juga bercerai. Nah itu trauma itu. Kok begitu? Kalau orang lain gagal, biar gagal. Tapi hidupmu harus dibereskan. Katakan amin. Harus. Saudara tahu kalau sudah dibereskan itu lantai, apa yang saudara buat? Kalau sudah gagal 1 kali, ya bikin susu lagi ke dapur lah. Susah amat sih. Gara-gara gagal susu kita tumpah, maka kita seumur hidup gua nggak mau minum susu lagi. Goblok banget kita. Gara-gara kegagalan, maka kegagalan pertama menjadi ukuran masa depan kita. No, jangan. Jangan membayar dosa terlalu mahal. Kenapa jangan membayar, malah saya berkata. Jangan membayar dosa ya. Yang terlalu mahal. Dosa kita sudah ditebus dan sudah dibayar oleh Yesus. Jangan saudara yang bayar. Ngerti? Ngerti? Paham? Belum? Di Amerika, kita jarang-jarang ke Amerika. Cuman contohnya aja ini. Di Amerika, ada suami istri, saudara-saudara, ribut, berantem. Karena istrinya suka ngutang. Akhirnya suaminya mendekati orang-orang besar, mendekati orang-orang yang kaya. Kalau istri saya pinjam uang, saya bilang jangan dikasih pinjam. Tapi istrinya terus datang pinjam. Tapi kali ini dia tidak dapat kepada orang manapun. Akhirnya dia selidik-selidik. Ada satu bocoran. Suaminya yang mengancam itu. Pulang mualah dengan suaminya. Ngamuk. Berantem lah. Tapi karena orang Kristen nggak mau bercerai. Dia membayar kesalahan itu. Suaminya nggak mau minta maaf. Istrinya nggak mau minta maaf. Suaminya nggak mau menyelesaikan masalah, istrinya nggak mau menyelesaikan masalah. Suaminya pahit sama istri, istrinya pahit sama suaminya. Singkat cerita, mereka sudah usia 70 tahun lebih. Maka jadilah mereka tua. Istrinya mau meninggal. Tapi karena Tuhan itu baik ya, kalau orang mau meninggal itu susah kalau belum beres. Maka dia nggak meninggal-meninggal nih. Terus dia berkata, panggil suami saya. Dan dia panggil suaminya datang. Pak, mama mau pergi. Mau meninggal maksudnya. Maafkan mama, mama salah. Suaminya langsung nangis. Wah, gitu nangis. Kenapa kamu tidak beritahu? Kenapa kamu tidak mengakui? Kenapa kamu tidak berkata? 50 tahun yang lalu aku menunggu kamu mengakui salah. Istrinya nangis lagi. Wah, aku sudah menunggunya 50 tahun yang lalu. Kamu mengampuni saya dan memeluk saya. Jadi mereka berkeluarga tiap hari ketemu dan tidak bercerai. Tapi sudah membayar dosanya, kesalahannya, masa lalunya dengan 50 tahun ketidaktentraman, 50 tahun tidak menikmati dalam berkeluarga, 50 tahun dalam kebencian, 50 tahun dalam kepahitan, 50 tahun dalam kesedihan, 50 tahun dalam kesengsaraan. Saudara, jangan membayar trauma masa lalumu dengan harga yang sudah Yesus bayar sebetulnya. Kenapa engkau yang bayar? Sudah ya. Kalau istri salah, bilang, papa minta maaf. Kalau suami salah, bilang, papa minta maaf, mama minta maaf. Begitu. Tuh. Benar katanya. Saudara, ini berkenan dengan ini saya ingin memberikan satu pedoman penting dalam keluarga ya. Ada 3 tingkatan soal mengampuni, soal memaafkan. Tingkat pertama itu udah susah. Tingkat kedua, tingkat ketiga lebih susah lagi. Jika ada seorang pria
jika ada seorang pria dan jika ada seorang wanita, dia mengaku bersalah dan minta maaf, sekalipun dia tahu bahwa dia salah, dia minta maaf. Ini namanya pria jujur, wanita jujur, suami jujur, istri jujur itu begitu. Kalau dia salah, dia minta maaf. Ini pria jujur, wanita jujur. Ini untuk minta maaf, mengakui salah, sudah susah banget. Banyak istri-istri berkata, kalau tidak suamiku yang minta maaf, tidak bisa. Kalau tidak istriku minta maaf, tidak bisa. Ada beberapa yang lain, 7 turunan 8 tanjakan, kalau dia nggak minta maaf, gua nggak mau mengampuni dia. Nah ini lebih parah nih. Ini susah loh ini penerapannya, walaupun sederhana. Kalau salah ngaku salah. Kalau nggak salah minta maaf. Sederhana itu hidup itu. Mau di pelayanan, mau di keluarga, mau di masyarakat, mau di organisasi. Kalau salah mengakui salah. Itu pria jujur atau wanita jujur. Tapi tingkat kedua begini. Ini yang lebih susah. Kalau ada seorang pria mengaku salah. Seorang wanita mengaku salah. Sekalipun dia belum tahu apa saya salah, apa tidak. Tapi udah mengakui saya salah. Itu namanya pria bijaksana. Wanita bijaksana. Kenapa? Karena tidak mau ribut dengan istrinya. Supaya keluarganya dapat bertahan. Supaya keluarganya tetap ada dalam keharmonisan. Suami berkata begini, iya ma, udah papa salah. Papa salah. Tapi, papa kan udah bilang tadi papa salah. Tapi, iya papa salah ma. Saudara kalau udah begitu, mau diserang gimana juga, udah susah nyerangnya. Ya udah diam. Itu namanya menyelamatkan keluarga. Maka disebutnya oleh saya, itu pria bijaksana. Mama salah pak, mama salah. Ya udah mama salah. Kami membiasakan seperti itu sampai anak-anak kami ngikut persis dengan kami. Koko salah pi, sudah, Koko salah. Tapi Koko jangan, iya Koko udah tadi ngaku Koko salah. Selesai. Yang susah itu yang ketiga. Tingkat ketiga. Jika seorang pria mengaku dia salah, atau seorang wanita mengaku dia salah, dan dia minta maaf, sekalipun dia tahu dia benar. Nah ini susah. Mengaku salah, meminta maaf, sekalipun dia tahu dia benar. Kenapa? Dia mau menanggung kesalahan keluarganya. Supaya apa? Keluarganya tentram, keluarganya harmonis. Dia tidak mau keluarganya hancur. Maka dia sudah berkata, ya udah papa salah. Udahlah mama salah sudah. Tapi kalau pasangannya benar, dia bilang, wah nyinggung kan, sebetulnya mama yang salah kan. Nah, gitu. Jadi ada sebuah pertobatan di situ. Sebuah pengakuan. Ini yang disebut pria ideal, wanita ideal. Kalau saya menggambarkannya pria sempurna, pria sejati itu begitu. Wanita sejati atau wanita sempurna itu seperti itu. Mengakui salah, meminta maaf, sekalipun dia benar. Kok begitu Pak Ben? Saudara tahu siapa namanya? Yesus yang begitu. Yesus itu benar. Yesus itu mengasihi. Tapi Yesus selalu dikecam. Yesus selalu, saudara, dicari kesalahan. Yesus selalu dicari untuk dicobai. Dan Yesus menanggung penyakit kita, sengsara kita di atas kayu salib. Dia berkata seakan-akan berkata, iya aku tahu. Aku tuh tahu, aku ini benar, aku ini sempurna. Tapi aku demi kalian, demi saudara, saya rela menanggung kesalahan seluruh isi dunia ini. Yesuslah pria sejati itu. Yesuslah pria sempurna itu. Orang kalau begini, hidupnya nggak akan trauma. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dan pergumulannya.
Saudara, penyebab ketakutan, tadi badai alam disebabkan oleh asumsi yang salah. Kita seringkali punya praduga yang salah terhadap Allah sekalipun. Jangankan terhadap pendeta, terhadap Allah juga mencurigai kok. Yang ketiga, trauma dengan masa lalu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengejutkan sekali. Tapi kalau Bapak Ibu baca kisah tadi dengan teliti, ini terjadi pada jam 3 pagi. Dalam Alkitab menyebutnya jam 3 malam. Lagi ngapain jam 3 pagi? Bobo. Mereka sedang apa? Bergelut dengan maut. Perbedaan luar biasa itu. Jam 3 pagi itu gelap. Mereka mau mendayung kemana? Mereka mau berarah kemana? Mereka mau menuju kemana? Sudah nggak bisa membedakan. Zaman dulu nggak ada kompas. Mereka tidak terarah, mau mendayung kemana? Ke depan juga. Ada angin sakal, nggak bisa. Mau ke pinggir kemana? Gelap gulita. Ini yang disebut ketidakpastian. Orang banyak trauma. Orang banyak ketakutan hidup. Karena hidup ini serba tidak pasti. Yang pasti itu kita pasti mati, nah udah pasti itu. Tapi tentang hal-hal lain, kita banyak ketidakpastian. Karena peristiwa ini malam hari. Kalau siang hari gampang lihatnya, ini malam hari. Seringkali dalam kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Tanpa kepastian. Tetapi saya tahu, kalau engkau dipimpin oleh Tuhan dan Allah menyertai saudara, saudara pasti menuju jalan yang tepat dan mencapai arah yang benar. Katakan amin. Karena ia membimbing kita ke air yang tenang, di jalan yang benar. Sudah pasti. Makanya jangan takut. Karena di sini, aku di sini. Jangan takut. Kita tidak pernah hidup tidak pasti. Ada kepastian dalam Kristus. Kepastian akan hidup kekal. Kepastian akan masa depan. Karena ia membuat hidup kita, masa depan kita indah pada waktunya. Ada kepastian dalam penyertaan Allah. Ada kepastian dalam janji Allah. Ada kepastian dalam masa depan. Ada kepastian dalam kehidupan. Allah begitu pasti. Makanya tepat sekali pesan Natal hari ini. Ada kepastian dalam Tuhan. Jangan takut. Ada banyak penyebab ketakutan. Tapi Pak Apin, dari perikop itu bagaimana mengatasi ketakutan? Tuhan melarangnya jangan takut. Jadi ketakutan itu dilarang oleh Tuhan. Jangan takut. Seperti jangan merokok. Jangan apa pakai kata jangan. Dan ketakutan itu musuh iman. Maka kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bisa mengatasi ketakutan di sepanjang tahun 2025 yang akan datang, engkau harus punya iman. Yesus makanya selalu bertanya, di manakah imanmu? Karena iman mengatasi ketakutan. Saudara, saya memberi pesan Natal hari ini menekankan, engkau tidak boleh takut karena ada Allah yang besar. Percaya engkau punya Allah yang besar, maha kuasa, maha bisa. Dia lakukan segala perkara. Dia Allah yang menyertaimu, lebih besar dari segala sesuatu. Itu yang harus kita percayai. Maka kapasitas iman kita harus diperbesar. Supaya apa? Mengalahkan ketakutan. Ketakutan adalah musuh iman. Kalau engkau takut, berarti imanmu kecil. Tapi kalau imanmu besar, kita mengalahkan ketakutan. Kalau muridnya percaya, dia dapat mengatasi ketakutan. Petrus salah seorang yang mau mengatasi ketakutan. Dia berkata, Tuhan, kalau memang engkau itu, biar aku berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus melakukan tindakan iman itu untuk mengatasi ketakutannya. Kita harus punya tindakan-tindakan iman. Keberanian-keberanian iman untuk mengatasi ketakutan. Semua orang banyak percaya. Allah itu besar, amin. Allah itu maha kuasa, amin. Allah itu penyembuh, amin. Pernah disembuhkan? Enggak. Allah itu pembuat mujizat, amin. Pernah mengalami mujizat? Tidak.
Kenapa? Karena banyak pengetahuan, imannya sebagai sebuah pengetahuan, tapi imannya dalam sebuah tindakan dan pengalaman, itu yang kurang. Maka Petrus berkata, biarkan aku berjalan di atas air. Supaya apa? Ada pengalaman-pengalaman iman yang meyakinkan kita bahwa Allah kita besar, maha kuasa, maha bisa. Saya berharap saudara-saudara, pesan Natal kali ini, perbesar imanmu untuk memasuki tahun 2025. Karena di sepanjang tahun 2025 lebih banyak kesusahan dan kesulitan. Tapi kalau engkau percaya, aku punya Tuhan yang besar, engkau akan tetap tenang. Tidak takut. Karena engkau punya Allah yang besar. Saya memberikan domain penting yang paling sederhana tentang kelahiran Yesus. Saudara, dalam metode penciptaan, ada 4 metode penciptaan itu. Tuhan menciptakan manusia itu 4 metode. Metode pertama, Tuhan butuh seorang pria, Tuhan butuh seorang wanita. Menikahlah mereka. Kawin, menikah. Lalu lahirlah saudara dan saya. Ini namanya metode yang biasa. Metode penciptaan. Allah menciptakan manusia lewat pernikahan, perkawinan. Allah butuh pria, makanya Allah butuh wanita. Tapi metode kedua justru terbalik. Allah tidak butuh pria, Allah tidak butuh wanita. Bisakah manusia tercipta tanpa pria, tanpa wanita? Bisalah. Namanya siapa? Adam. Adam tidak butuh pria dan tidak butuh wanita, Tuhan. Allah butuhnya apa? Hanya tanah liat. Jadilah Adam. Apakah Allah bisa? Apakah itu mungkin? Mungkin. Sebab dia Allah. Hanya perlu imanmu besar, engkau akan melihat karya-karya Allah yang besar. Engkau dapat mengatasi ketakutan karena engkau punya Allah yang luar biasa. Katakan amin. Itu penting. Tapi metode kedua, ya, metode pertama Allah butuh pria, Allah butuh wanita, itu pernikahan. Jadilah manusia. Metode kedua, Allah tidak butuh pria, Allah tidak butuh wanita. Tapi ternyata bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, jadi Adam. Tapi metode ketiga, Allah tidak butuh wanita loh. Allah hanya butuh pria. Masa sih dari pria bisa dilahirkan manusia, Pak Bin? Atau diciptakan manusia? Bisa. Di tulang rusuk Adam, jadilah Hawa. Ini metode yang ketiga. Mungkin enggak? Dari pria lahir seorang wanita. Bisa. Kenapa bisa? Karena engkau punya Allah yang besar. Yang bisa melakukan segala perkara. Jadi bisa. Jangan saudara kalau menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi pergumulan dalam bisnis, dalam pelayanan, saudara berpikir, aduh gak ada jalan keluar, gak ada jalan keluar. Tuhan rasanya gak mungkin ini. Mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil kok. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Dari metode penciptaan ini jelas sekali. Allah bisa melakukan segala perkara. Metode yang keempat digenapi lewat Yesus Kristus. Tadi Tuhan butuh pria menciptakan Hawa. Sekarang Tuhan tidak butuh pria ternyata. Tuhan hanya butuh wanita. Tuhan butuh rahimnya. Bagaimana bisa dibuahi rahim tanpa pernikahan? Anak darah tanpa pernikahan kok bisa dibuahi rahimnya? Ya bisa lah. Wong kita punya Allah yang besar kok. Bisa? Bisa. Mungkin? Mungkin. Apakah bisa Allah lakukan? Bisa. Apakah dapat Allah lakukan? Dapat. Apakah Allah mampu? Jelas mampu. Dia Allah yang besar. Yang pasti akan mampu menolong saudara. Membimbing saudara. Mengatasi ketakutanmu. Katakan amin. Amin. Sudah pasti. Itu sebabnya saudara atasi dengan iman saudara. Belajar mempercayai Allah di hari Natal ini. Perkuat doa saudara. Hidup dalam berserah. Bentuk kepercayaan itu bisa berupa doa. Bentuk kepercayaan itu atau iman itu kepada Allah bisa berbentuk dalam berserah, penyerahan total kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memimpin tahun 2025 yang akan datang, hidup kita, pelayanan kita, bisnis kita, keluarga kita akan jauh lebih baik.
kalau engkau punya iman yang besar untuk hal itu. Saya mau bertanya sebelum kita berdoa ya. Pak, nama Bapak siapa Pak? Pak Atot. Pak Atot, Yesus tahu nggak tanggal lahir Bapak? Tahu ya. Bapak istri namanya siapa? Tuhan Yesus tahu ya. Bapak menikah tanggal berapa, bulan berapa, punya anak berapa, Yesus tahu kan ya. Bapak nanti meninggal, Yesus tahu nggak? Kapan Bapak meninggal, usia berapa, Yesus tahu? Tahu ya. Bapak dikuburkan di mana, yang khotbah pemakaman siapa, Tuhan Yesus tahu, sudah diatur ya. Kalau semua sudah diatur dalam hidup Bapak, kenapa Bapak nggak berserah? Kenapa Bapak nggak percaya sama Tuhan? Seluruh detak jantung kita, denyut nadi kita, desah nafas kita, Tuhan sudah atur. Anak cucu kita nggak usah dikhawatirkan, Tuhan sudah atur. Pelayanan kita, Tuhan sudah atur. Percayai saja Tuhan, nggak usah takut. Tuhan besar di atas segala-galanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita.